Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matul Saleha dengan NIM C0D023640 kelas G perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT dengan materi mengisi SPT PPH pasal 21 dan 26. Baiklah, yang pertama, pengertian SPT. SPT masa merupakan sarana yang digunakan untuk melaporkan kegiatan perpajakan dalam satu masa pajak atau bulan. Jenis surat pemberitahuan masa pajak secara umum terdapat dua jenis, yaitu surat pemberitahuan masa PPN dan SPT masa PPH. Keduanya dibuat dan dilaporkan setiap masa pajak. Keduanya adalah jenis SPT masa yang berbeda. Surat pemberitahuan masa PPN ialah surat pemberitahuan masa untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, sedangkan jenis SPT masa PPH ialah surat pemberitahuan masa untuk pajak penghasilan. Keduanya dibuat dan dilaporkan tiap bulan ketika wajib pajak melakukan transaksi PPN dan PPH. Yang kedua itu tujuan dan manfaat kita melaporkan SPT. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, surat pemberitahuan atau SPT mempunyai fungsi sebagai satu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut. Melaporkan harta dan kewajiban, dan membayar dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan pajak yang telah dilakukan. Bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua itu penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga itu harta dan kewajiban. Yang keempat, menyetorkan dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Berikutnya itu melaporkan SPT PPH pasal 21 dan 26. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, induk SPT masa PPH pasal 21 dan pasal 26, formulir 1721. Yang ketiga, daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiunan atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya, formulir 1721 1. Yang keempat, daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau tidak final dan pasal 26, formulir 17212. Yang kelima, daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final, formulir 17213. Yang keenam, daftar surat setor pajak atau SSP dan bukti pemindahan bukuan atau BPK untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau 26, formulir 17214. Yang ketujuh, daftar biaya, formulir 17215. Yang ke-8, surat kuasa khusus. Yang ke-9, fotokopi surat keterangan domisili atau khusus PPH pasal 26. Berikutnya yaitu sistem, mekanisme, dan prosedur. Wajib pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan PPH pasal 21 dan PPH pasal 26 yang dipotong dengan menyampaikan SPT masa PPH pasal 21. Yang pertama, secara langsung. Yang kedua, melalui pos dengan bukti pengirim surat atau dengan cara lain melalui sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Yang kedua, saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
Berikutnya itu pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26. Dalam melaporkan pajak penghasilan atau PPh 21 dan Anda perlu melakukan pengisian ESPT PPh 21 terlebih dahulu sebelum dapat dilaporkan melalui website Dirjen Pajak yaitu DJP Online. Seperti yang telah Anda ketahui sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03/2018 yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2018 yang lalu seluruh pelaporan pajak harus dilaporkan secara online termasuk SPT masa PPh 21. Untuk dapat mengisi SPT PPh 21, Anda perlu melakukan 4 tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unduh aplikasi ESPT PPh 21. Tahap pertama yang perlu Anda lakukan sebelum dapat mengisi SPT PPh 21 yaitu mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Anda dapat menemukan aplikasinya melalui website pajak OID. Yang kedua yaitu mulai mengisi SPT. Setelah Anda masuk ke dalam halaman utama ESPT PPh 21, maka kita dapat memulai untuk melakukan pengisian SPT PPh 21. Yang ketiga, bayar PPh 21 terutang. Ketika Anda telah mendapatkan besaran jumlah pajak terutang dari pelaporan PPh 21, maka tahap selanjutnya adalah membayar pajak yang terutang tersebut. Yang keempat yaitu simpan dokumen pelaporan PPh 21. Tahap terakhir untuk mengisi ESPT PPh 21 ini adalah dengan menyimpan dokumen pelaporan PPh 21 tersebut. Baiklah, sekianlah presentasi saya ucapkan terima kasih.